Ya, momen hangat yang kita saksikan ketika perayaan HUT Partai Gerindra ada hadiah keris emas yang diberikan oleh Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain itu juga dengan lantang di hadapan ribuan kadernya, Presiden Prabowo ini juga mengatakan bahwa kemenangan yang kemarin berkat kontribusi dan juga dukungan dari Koalisi Indonesia Maju dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Lantas apa sebetulnya makna pidato puja-puji dan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Presiden Prabowo serta hadiah keris emas yang diberikan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan di studio TV One ini sudah hadir Mas Nyarwi Ahmad selaku pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam Mas Nyarwi. Malam, salam. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke. Selain Mas Nyarwi juga kita sudah terhubung bersama dengan Prof. Kacung Marijan selaku pengamat politik. Prof. Kacung, Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Oke, sebetulnya kita juga masih menunggu ya kehadiran dari narasumber lain. Ini ada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Tapi mungkin kita awali terlebih dahulu, beliau juga nih Ahmad Riza Patria juga sebagai Ketua DPD dari Partai Gerindra. Sambil kita tunggu ya Mas Nyarwi, kita buka dulu ke Mas Nyarwi mungkin ya. Mas Nyarwi, ini ada keris emas yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk Presiden ke-7 Joko Widodo. Apa sebetulnya makna pemberian hadiah keris yang diberikan oleh Pak Prabowo? Ya, pertama saya bukan, harus disclaimer ya, saya bukan ahli keris dulu ya. Nanti dikira saya ahli keris gitu ya. Tapi sebagai orang Jawa gitu ya, ya mengerti lah kira-kira. Orang seringkali membawa keris, pusaka gitu ya, kemudian disimpan, dihadiahkan, itu hal yang biasa gitu. Nah kemudian kita spesifik Pak Prabowo ya, saya lihat Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu kan sering ya, entah menerima atau memberi gitu ya. Dulu masih ingat kalau Pak Jokowi itu kan pernah menerima keris ya waktu kandidasinya dulu. Tetapi ini saya kira Pak Prabowo ini menarik sebenarnya karena setengah Minahasa gitu ya, setengah Jawa juga, ada Jawanya juga. Tetapi juga menganut atau memahami tradisi Jawa juga, ya, khususnya termasuk keris gitu. Nah, kalau kita simak, saya kira itu simbolisasi yang pertama ya. Biasanya keris itu kan saling memberikan kepercayaan ya, pertemanan, persahabatan. Maksudnya gimana kira-kira? Biasanya kalau ini kan metafor ya, Vena ya. Yang pegang keris itu biasanya kan kalau nggak empu dia itu ksatria atau pendekar. Ya, pendekar. Nah dalam konteks ini saya lihat kan, kita lihat para pendekar politik sesungguhnya. Ya ini petarung-petarung politik. Kan kita lihat ya, Pak Jokowi pernah bertarung dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga pernah bertarung Pak Jokowi. Nah sekarang bersahabat tuh. Ya kan, kemarin kan didukung ya dalam Pilpres. Nah saya kira itu mengikatkan persahabatan mereka juga. Itu satu. Terlepas dari keris isinya apa ya, atau keris jenisnya apa. Nah yang kedua, di situ kan disebutkan kalau kita lihat dari berbagai informasi itu kerisnya Garuda Yaksa kan gitu. Garuda Yaksa. Ya, sekilas kalau kita dengar itu nggak ada dalam literatur keris kan. Keris-keris tradisional kan namanya nggak ada istilah Garuda Yaksa. Tapi kalau kita simak kan itu merujuk pada padepokannya Pak Prabowo. Ya, Hambalang yang dia sebut Garuda Yaksa itu sendiri. Dan beberapa tahun lalu ya, mungkin lebih dari hampir 18 tahun kali ya, ketika Pak Prabowo membangun padepokan Hambalang itu pernah ditanya juga oleh wartawan kan gitu. Kenapa di Gunung Hambalang gitu ya? Jadi ibarat seorang kesatria gitu ya, pendekar gitu, kalau udah pensiun ya dari militer maksudnya, itu ya ada di bukit atau pegunungan gitu ya, membuat padepokan kira-kira gitu. Dan itu kan kemudian padepokan yang dimaksudkan adalah kemudian menjadi padepokan Gerindra yang kita lihat menjadi Garuda Yaksa. Dan belasan tahun kemudian kita simak para menteri ya kemudian sering ketemu di sana, akhirnya di sini ya periode ini. Nah saya kira Garuda Yaksa kalau kita simak secara literal itu juga mengindikasikan ada sifat tadi saya cek ya, itu ada sifat yang sifatnya baik, juga ada kemungkinan yang juga hal-hal yang negatif. Artinya begini, saya mau mengatakan begini ya Vena, keris ini kan simbol pusaka, keris juga simbol kuasa, keris juga simbol spiritual. Nah saya kira juga ini bagian dari kalau kita simak ya, persahabatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di sini kan dalam konteks relasi kuasa sesungguhnya.
kita bicara soal Garuda Yaksa ini kan bicara simbolisasi Gerindra juga, ideologi Gerindra itu kan bicara republik juga. Simbol apa, kalau kita lihat simbolnya Partai Gerindra itu kan simbol apa, Garuda ya. Itu sudah lama kita pakai di lambang negara kita gitu ya. Nah, saya kira juga bicara soal bagaimana mengelola persahabatan untuk bicara bagi kemakmuran atau kemajuan bangsa. Nah, ini Mas saya Nyarwi, kira ditahan dulu ya, karena kita sudah kehadiran Ketua DPD dari Partai Gerindra, ada Pak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, silakan. Nah, oke. Selamat malam, Pak. Kita sudah mulai bahas Kris, Pak. Oh iya. Mungkin langsung aja ya kita konfirmasi ke Pak Riza. Pak Riza, apa sebetulnya makna Pak Prabowo memberikan kris kepada Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya, yang pertama sebetulnya itu sudah menjadi menurut saya kebijakan, sikap pribadi yang baik dari beliau, yang selalu menghormati, menghargai beliau. Itu tercermin sejak dulu sebetulnya, sebelum jadi presiden, bahkan jauh sebelum jadi ketua umum partai. Beliau itu orang yang sangat menghormati para pendiri bangsa, para pejuang. Kalau di kantor Gerindra tuh, di sekretariat itu selalu terpampak dalam agenda-agenda kegiatan seperti kemarin tuh selalu dihadirkan, ditempel foto-foto pahlawan-pahlawan bangsa. Itu bentuk penghormatan, penghargaan beliau, Pak Presiden, Pak Prabowo pada pejuang. Itu bentuk penghargaan. Kemudian beliau tidak hanya pada pahlawan yang mengajarkan kami generasi muda, generasi Partai Gerindra yang dihormati, tapi juga para orang tua. Beliau selalu mengingatkan, menitipkan pesan, kita yang muda hormati para pahlawan, para pejuang, orang tua, bahkan guru. Itu selalu beliau mengingatkan. Dan juga selain orang tua, guru, beliau juga selalu mengingatkan dan memberi contoh langsung menghormati para senior. Itu kelebihan beliau tuh. Lihat di banyak kesempatan beliau selalu mengunjungi para seniornya. Tidak hanya menghormati dalam sikap, dalam ucapan, tapi dia lakukan langsung bentuk penghormatan itu dengan cara mengunjungi. Umpamanya Pak Yusuf Kala senior dibilang kunjungi, Gus Dur dulu, semualah para senior-senior, bahkan tentara-tentara senior tuh, pejuang jenderal-jenderal semua, para senior semua. Dan hanya di kelas elit, tapi juga orang-orang tua yang sederhana, bersahaja juga beliau kunjungi. Itu bentuk penghargaan, penghormatan. Nah, kalau apa hubungannya dengan keris, yaitu bentuk penghormatan pada Pak Jokowi. Sebetulnya bukan cuma Pak Jokowi, sebelumnya pada Pak SBY hari sebelumnya, Presiden ke-6. Kemudian juga pada Pak Jokowi, kemudian para ketua umum di Kim juga diberikan keris, pedang. Itu bentuk penghormatan. Saya kira itu sekedar bentuk penghormatan beliau, penghargaan beliau, apresiasi, rasa terima kasih, rasa syukur. Ini juga teladan bagi kita, bagi generasi muda. Saya kira penting meneladani beliau ini. Bahkan mohon maaf ya, tidak hanya tadi pahlawan, pejuang, senior. Anak-anak muda juga diapresiasi sama beliau. Jadi semua. Bahkan ya mohon maaf, kalau kita di politik itu ada istilah lawan politik gitu. Itu juga dihormati, dikunjungi, didatangi, dirangkul. Itu luar biasa. Dan yang luar biasa kemarin statement beliau itu yang saya kira penting bagi kita, khususnya para pengamat, para politik, kita generasi muda. Dia ingin menghilangkan istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik. Semua ini sekalipun beda pilihan, semua dirangkul. Semua tidak hanya dirangkul, semua adalah punya tujuan yang sama, tujuan yang baik agar Indonesia maju, sejahtera, adil, makmur. Semua dia sampaikan, semua yang berbeda pilihan itu tujuannya sama. Jadi kita sama-sama. Sehingga setelah berkompetisi, apakah pilpres, pileg, pilkada, ya sudah kembali rukun bersama-sama, gotong royong membangun bangsa. Itu yang beliau harapkan, yang beliau ingin. Saya kira ini betul. Jadi hari ini ke depan saya ingin mengajak yang seperti sampaikan Pak Prabowo, jangan lagi ada istilah lawan politik. Semua mitra politik, mitra kerja, semua teman, semua sahabat, semua saudara dalam berpolitik untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua mitra, dan ini bentuk penghargaan dan juga apresiasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah pihak, termasuk juga dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kalau termasuk Pak SBY kan? Termasuk Pak SBY dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Mas Nyarwi, ini melihat sebagai makna kesatria begitu. Mungkin Prof. Kacung ada perspektif lain, Prof. Apa sebetulnya menurut Prof. Kacung makna pemberian
keris emas yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Joko Widodo. Tapi ditahan nanti ya Prof ya, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, kami akan tampilkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa grafis yang menayangkan mengenai sejarah dan juga tradisi dari keris. Kata keris ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang merupakan gabungan dari kata mulungker pemirsa. Blungker, berkeluk, dan ngiris atau menghiris. Nah, ini adalah fungsi ataupun definisi dari keris, di mana jenis keris yang digunakan seseorang dapat menunjukkan status sosial, jabatan, atau asal-usulnya. Nah, fungsi utama keris adalah sebagai senjata dalam peperangan dan juga pertahanan diri. Keris ini menjadi simbol kekuasaan dan kedaulatan, menjadi milik para raja dan bangsawan sebagai lambang status dan legitimasi. Nah, berikutnya adalah makna-makna keris pemirsa, di mana kejantanan adalah makna pertama, keyakinan akan kekuatan magis dan keberuntungan. Keris dengan aspek spiritual, bilah dan sarungnya melambangkan kesatuan manusia dan Tuhannya. Seni pamor pada bilah keris dengan motif dan corakannya yang unik, ini sebagai simbol doa dan juga harapan. Ini adalah makna-makna dari keris, di mana keris juga dianggap sebagai identitas budaya. Keris merupakan benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun, menyimpan nilai sejarah, keluarga, dan leluhur. Simbol status dari keris, jenis keris yang digunakan seseorang ini dapat menunjukkan status sosial, jabatan, atau asal-usulnya. Nah, keris juga disebut sebagai simbol persatuan pemirsa, di mana keris yang tersebar di berbagai daerah Nusantara menjadi simbol persatuan budaya Indonesia. Oke, kalau begitu saya mau menuju ke Prof. Kacung. Prof. Kacung mungkin menjawab pertanyaan saya tadi. Mungkin adakah perspektif berbeda begitu dari Prof. Kacung mengenai makna pemberian keris emas yang diberikan Presiden Prabowo kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Serta sebetulnya keris apa Prof yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Jokowi? Pertama, Pak Prabowo ini agak unik. Pertama, beliau adalah produk cross culture, ya, karena orang tuanya dan ibunya itu dari dua culture yang berbeda. Kemudian waktu muda beliau juga lama di luar negeri, tetapi beliau berupaya untuk tidak tercerabut dari akar kulturalnya, terutama Jawa. Nah, beliau kayaknya banyak belajar dari kakeknya yang memang seorang bangsawan dari Jawa. Ya kan, itu walaupun beliau tidak terlalu fasih bahasa Jawa, tapi berupaya untuk memahami Jawa. Nah, karena itu menurut saya pemberian keris ya sebagai hadiah kepada Pak Jokowi ini bukan tanpa makna. Tadi secara harfiah apa itu keris sudah disebutkan. Nah, keris punya makna magis ya di Jawa. Tetapi satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah di dalam keris itu ada pisaunya dan ada warangkanya. Di situ melambangkan ada kesatuan antara material spiritual, antara kosmos, makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi di sini sebetulnya ada upaya untuk memberikan dan menyatakan kepada publik bahwa antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah suatu kesatuan, tidak dipisahkan. Apalagi dalam beberapa minggu terakhir seolah-olah ada kesan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu terpisahkan. Nah, ini merupakan simbol ditujukan kepada publik, kami nggak berpisah, kami bersatu. Spiritual material antara warangka dan kerisnya sendiri, itu suatu hal yang tidak dipisahkan. Di samping tadi, di dalamnya juga ada makna tentang kekuasaan, tentang kesatuan, tentang kebijakan. Jadi pemberian keris kepada Pak Jokowi ini tidak hanya sekedar hadiah, tetapi punya makna bahwa keduanya adalah tokoh besar, tokoh kekuasaan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, itu yang mungkin ingin disimbolkan
hadiah keris dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi ini. Nah, tentang keris apa saja, itu saya jujur aja nggak tahu persis. Tadi disebut itu misalnya apakah berkelok apa tidak, misalnya apakah berbentuk lurus dan tidak, ya. Itu keris model Jawa atau tidak, karena di Indonesia kan macam-macam ya, mulai dari Sumatera sampai Papua di sana ada banyak keris ya. Nah, di Jawa sendiri memang keris tidak bermakna semata-mata sebagai perdamaian, karena sejarah kerajaan Jawa ya Tunggul Ametung itu ada Ken Arok dan lain-lain itu justru membunuh lawan-lawan dengan keris juga. Tetapi untuk ini bukan berarti kemudian Pak Prabowo memberi makna, oh ini ada suatu, kalau macam-macam ya saya sikat, bukan begitu. Tapi saya lihat di sini maknanya adalah adanya friendship antara dua tokoh besar, ya, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, antara spiritual dan material, keterpaduan antara berbagai kelompok di Indonesia. Oke, menarik ya kalau kita tangkap begitu yang dikatakan oleh Prof. Kacung bahwa ini juga bisa diartikan sebagai makna persatuan tak terpisahkan begitu. Apakah ini artinya Mas Nyarwi membantah begitu adanya isu keretakan antara Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi? Ya, kalau bantahan itu disampaikan ya menurut saya, Vena, nggak hanya lewat simbolisasi pemberian keris. Di acara Gerindra kemarin kita melihat paling nggak ada dua event yang menonjol. Yang pertama di pidato Pak Prabowo sendiri itu kan dinyatakan tidak ada itu keretakan, kan gitu. Akrab sekali ya satu ya, sama bahkan lain. Dipertegas transisi yang paling smooth itu yang terjadi gitu ya. Masa dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu jelas disampaikan ya waktu pidato Pak Prabowo. Yang kedua, sambutan dan penjelasan dari Pak Jokowi juga mempertegas itu, kan gitu. Jadi kalau keretakan tidak hanya saya kira ya kita baca tidak adanya keretakan itu pada peristiwa itu sudah kita lihat di dua peristiwa itu. Nah, soal keris tadi saya kira justru lebih kepada ya ini agak tafsir lain melengkapi apa yang disampaikan Prof. Kacung ya. Keris itu kan ada dimensi power tapi dalam arti spiritualitas gitu ya. Nah, dengan Garuda Yaksa kalau saya coba terjemahkan itu kan sebenarnya bicara soal bagaimana mengelola kuasa Indonesia ini gitu ya, itu dalam satu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kan estafet dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo juga sebagai pendekar dalam tanda petik di politik Nusantara, sebagai negarawan lah kalau bahasa sekarang, kalau zaman dulu kan pendekar ya, seperti itu. Nah, itu juga punya konsep kepemimpinan yang saya kira tidak jauh-jauh amat dengan apa yang selama ini dijalankan Pak Jokowi, meskipun punya prinsip yang ada keunikan tersendiri, pasti ada seorang pemimpin itu. Nah, di situ justru saya lihat Pak Prabowo berusaha gitu ya menjalin keeratan ya dalam relasi tidak hanya personal tetapi juga sebagai sosok negarawan gitu ya dengan Pak Jokowi sebagai seniornya kalau bahasanya Mas Riza tadi ya, sebagai orang yang sudah pernah memimpin sebelumnya dan bahkan mengapresiasi aspek capaian prestasi dari kepemimpinannya. Bahkan dipertegas dalam pidato-pidato sebelumnya kan Pak Prabowo bilang kalau pemimpin semua juga pasti punya kelemahan, tapi ngapain lihat kelemahan kan gitu. Justru yang kita apresiasi kontribusinya kan gitu kira-kira. Sehingga ini yang saya lihat ini simbolisasi ya yang ditunjukkan, dan biasanya itu ada tadi Prof. Kacung kan menyebutkan aspek makrokosmos, mikrokosmos ya. Memang dalam beberapa yang pernah saya simak ya teman-teman yang suka sejarah dan budaya itu seringkali kan juga memang ada semacam keris itu ada fungsinya. Salah satunya adalah istilahnya mengelola energi dan kuasa. Dan ini kan harus dipegang leadership ini dengan cara yang tepat, dan itu juga dijalankan oleh orang-orang yang memang punya kualifikasi ya, terseleksi oleh alam. Alam dalam artian di sini termasuk alam elektoral kita kan gitu. Jadi dan Pak Jokowi juga teruji kan dalam proses pemilu berkali-kali kan gitu. Nah, Pak Prabowo juga teruji ya, pernah gagal tapi juga kemudian menang kan gitu. Nah,
ini saya kira bagian dari proses simbolisasi kuasa yang dimana dua sahabat ini bertemu dan kemudian saya kira pemberian keris ini menunjukkan koneksi sekaligus persahabatan dan juga kontinuitas. Jadi ini hanya simbolisasi saja dan kalau kita lihat ini nggak hanya sekali Pak Prabowo memberikan pada elit, cuma ini yang paling menonjol. Kalau kita simak kan banyak ya, tadi disebutkan sebelumnya ke Pak SBY juga, sebelumnya juga ada Presiden Turki juga, tapi bentuknya mungkin keris Bali atau apa itu hadiah ya. Tapi juga beberapa tokoh-tokoh yang lain waktu Pak Prabowo Menhan, kalau kita simak kan juga memberikan berupa kayak semacam hadiah atau apa keris itu. Dan keris itu kalau kita lihat kan kepercayaan juga, ada unsur kepercayaan. Misalnya gini, kalau kita punya sesuatu, barang ini berharga bagi kita berikan kepada teman kita, dia kan pasti akan merawatnya. Karena barang ini kan dianggap ya ada energi, ada spiritualitasnya dan seterusnya. Nah ini yang saya kira saling menjaga, saling merawat kepercayaan yang diberikan, itu simbolisasi tersendiri juga itu Vena. Itu kira-kira. Oke, simbolisasi saling menghargai begitu, saling bersahabat satu sama lain, ini diberikan dalam bentuk hadiah keris emas oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Tapi tidak hanya hadiah, mereka juga saling puja-puji begitu dalam perayaan HUT Partai Gerindra. Mas Riza, mungkin bisa dielaborasi begitu berkaitan dengan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada Koalisi Indonesia Maju, termasuk kepada Presiden ke-7 RI. Ya itulah karakter dan sifat baik beliau ya. Beliau sering menyampaikan di banyak kesempatan, 1000 kawan tidak cukup, 1 musuh terlalu banyak. Itu kan ucapan. Tapi implementasi, realisasinya diwujudkan betul, begitu loh. Terhadap tadi yang berbeda pendapat, saya tidak ingin menggunakan kata lawan politik lagi. Karena itulah ajaran beliau. Mitra politik, teman politik yang berbeda pilihan, beliau mengajak merangkul bersama-sama. Bahkan beliau berpikir, ya kalau memang harus semua partai politik di koalisi pun nggak ada masalah, gitu loh. Jadi jangan seolah harus ada koalisi, oposisi. Yang penting sekarang bukan oposisi atau koalisi. Yang penting semua anak bangsa ini, elemen bangsa, komen, partai politik, ormas, semua saja. Bahkan setiap individu rakyat bersama-sama membangun bangsa, itu yang beliau harapkan. Karena begitu besarnya bangsa ini, begitu kompleksnya masalah kita, luas dan sebagainya, ayo harus sama-sama. Beliau menyadari beliau sendiri tidak cukup. 1, 2 partai, 3 partai tidak cukup. Bahkan semua partai tidak cukup menyelesaikan masalah bangsa. Harus seluruh elemen bangsa. Nah itu dia ingin buktikan, ingin wujudkan. Dengan cara ayo gotong royong. Dengan cara menghargai, menghormati, mengajak. Jangankan yang berkontribusi langsung, yang tidak langsung, bahkan yang berbeda pun dia ajak. Itulah esensi yang kita pahami. Jadi kalau kita lihat pidato-pidato beliau disampaikan berkali-kali, implementasinya dia wujudkan. Saya ingin menyampaikan ya betapa dia ingin Indonesia ini sejajar dengan bangsa lain. Waktu beliau kecil sekolah kan sejak 4 tahun udah di luar negeri. Karena waktu itu Pak Mitro kan orang tuanya di luar negeri, dia di luar negeri. Dia pernah cerita, saya ingat sejak waktu kenal awal beliau bercerita bahwa beliau sedih, miris, kecewa, kesal gitu dalam hati, dilecehkan lah oleh teman-temannya bahwa orang Indonesia tuh yang itu ya, yang jauh di sana, yang tinggalnya itu di atas pohon, kira-kira begitulah gitu kan. Dihinakan betul gitu bangsa Indonesia. Oh beliau tuh hatinya tuh berkecamuk lah, ingin buktikan beliau tidak marah, tidak membalas, tapi dia ingin buktikan bahwa suatu saat Indonesia harus hebat, tidak kalah dengan bangsamu, kira-kira begitulah. Dia ingin wujudkan, dan mimpi itu dia ingat terus. Dia ingin wujudkan bahwa Indonesia menjadi bangsa yang besar, akan sejajar. Kemarin di pidato kemarin dia bilang itu Emirates, Dubai bisa hebat, Airlines ya. Qatar negara kecil bisa, Qatar, Doha, ya kan begitu Airlines ya. Kenapa Indonesia tidak bisa? Garuda hari ini bolehlah. Garuda beliau sampaikan cuma berapa puluh pesawat. Dia ingin segera 100 pesawat, 200-300 pesawat. Menjelajah tidak hanya Nusantara, tapi dunia. Itu komitmen beliau. Dulu waktu menjadi Danjen Kopassus, beliau ingin Kopassus itu menjadi pasukan elit terbaik. Dan terwujud menjadi pasukan elit terbaik di dunia Kopassus. Kita bangga. Waktu itu dia masuk di Kopassus, dia ingin bisa sampai ke Mount Everest, Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Dia hadirkan itu pelatih terbaik
dari asing. Bisakah? Kata orang asing nggak akan bisa, Pak. Ini perlu latihan 2 tahun baru siap naik ke puncak gunung Mount Everest. Tidak sembarangan. Beliau harus bisa. Beliau minta 6 bulan, siapkan, harus bisa. Jadi beliau selalu ingin mencapai yang terbaik bagi bangsa. Dia ingin buktikan pada dunia orang Indonesia itu bisa, tidak kalah. Dan selain itu dia juga ingin cepat. Jadi selain ingin yang terbaik, tidak kalah dengan bangsa lain, dan beliau ingin cepat. Makanya ketika dibilang 2 tahun, dia minta 6 bulan selesaikan, wujudkan, buktikan. Ternyata berhasil beliau pimpin. Itu wujud. Jadi beliau ini luar biasa. Jadi kita semua ini sebagai pembantunya, menteri, wamen dan semua harus memahami. Tidak ada hari libur bagi beliau. Sejak di TNI hingga hari ini nggak ada Sabtu Minggu, leha-lehe, santai-santai, nggak ada. Semua waktu adalah pengabdian. Semua waktu adalah kerja keras. Semua waktu adalah sungguh-sungguh, dimulai dari niat yang baik. Jadi saya kira kita bersyukur Pak Prabowo akhirnya mendapat kesempatan anugerah dari Allah setelah 4 kali kalah. Dulu 2004 konvensi Golkar kalah. 2009 Mega Pro kalah. 14, 19 tidak pantang. Kita generasi muda saya ingin mengajak belajar seperti Prabowo, jangan pernah kalah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Harus optimis, yakin harus sampai. Jadi beliau ingin mewujudkan Indonesia akan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa tujuan besar dari Presiden Prabowo Subianto ini dengan merangkul semua pihak agar punya tujuan yang bisa dicapai begitu ya. Tapi menarik ya, kita dulu waktu beliau pernah menyampaikan begini. Di zaman Belanda itu di kolam renang Cikini itu ditulis. Nah, bahasa Belandanya saya lupa. Disebut itu bahasa Belandanya, artinya begini. Pribumi dan anjing tidak boleh masuk. Hina betul kita. Beliau tuh sering, dia merasa hina betul kita sebagai subangsa. Dijajah, dilecehkan oleh bangsa lain. Maka dia ingin membuktikan. Gitu. Hari ini beliau ingin mengumpulkan dana dengan efisiensi, ingin investasi, tidak ingin mengemis-ngemis dengan bangsa lain. Jadi komitmennya sungguh-sungguh. Maka efisiensi yang dilakukan sekarang, agar tidak lagi ada studi banding yang ke luar negeri yang berlebihan, acara-acara seremoni, itu efisiensi dimaksudkan uangnya digunakan untuk kepentingan rakyat, kepentingan produktivitas. Tidak ada pemotongan gaji, tidak ada, operasional tidak ada. Ya. Yang ada pemotongan itu adalah kegiatan-kegiatan pekerjaan proyek yang mubazir, proyek yang tidak perlu, justru dialihkan ke proyek-proyek yang produktif. Gitu. Baik. Menarik ya kita membahas begitu, mendengar cerita dari Pak Riza mengenai visi dan juga tujuan besar dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang juga menarik kemarin dalam pidato Presiden Prabowo ini juga sempat menyinggung ya, transisi pemerintahan kemarin berjalan dengan mulus dan juga lancar, tentunya berkat Pak Jokowi. Mungkin Prof. Kacung bisa jawab usai jeda, kami kembali saat lagi untuk Anda. Saya di sini karena dukungan banyak pihak, dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Karena itu, saya mau katakan, kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan. Karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya. Transisi pemerintahan berjalan sangat mulus, Prof. Kacung. Ini bisa direspon. Pak Prabowo dalam pidatonya juga menyinggung begitu ya, bahwa Pak Jokowi sudah terlibat sebelum dirinya dilantik sampai dengan memberikan hasil 100 hari kinerja dari Pak Prabowo yang memuaskan. Seperti apa respon Anda?
seperti kita lihat, bahkan waktu kampanye pun tagline besarnya kan keberlangsungan, keberlanjutan. Nah, itu menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Walaupun mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, kita lihat juga transisi juga demikian. Sejak awal Pak Jokowi juga ngajak Pak Prabowo berserta Menteri Keuangan untuk berbicara tentang anggaran 2025. Walaupun waktu itu masih urusan Pak Jokowi. Kemudian orang-orang Pak Jokowi, menteri-menteri Pak Jokowi juga sebagian juga masih berlanjut menjadi menteri di Pak Prabowo. Nah, sehingga ya betul bahwa transisi itu memang relatif mulus. Tetapi saya kira di tengah jalan juga ada adaptasi. Salah satu adaptasi yang menantang adalah soal anggaran. Anggaran sudah diusulkan oleh Pak Jokowi pada Agustus 2024, ya. Kemudian disetujui oleh DPR juga. Tapi belakangan kan ada adaptasi, ada revisi yang disebut efisiensi atau realokasi anggaran yang mungkin dianggap kurang pas menjadi anggaran yang lebih pas. Ini tantangan yang besar. Jadi memang mulus, tetapi saya kira yang agak menantang minggu-minggu ini adalah soal transisi dalam anggaran. Itu saya kira kementerian dan DPR setelah dan terus berbicara mengenai ini. Nah, ya mudah-mudahan saja itu juga akan berjalan secara mulus, sehingga kenapa? Karena anggaran itu juga berkonsekuensi pada keberlanjutan beberapa proyek yang sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Nah, saya kira ada beberapa poin saya kira di sini. Saya lihat misalnya Pak dalam hal mengatasi kekurangan anggaran di pemerintahan Pak Jokowi kan banyak melakukan utang luar negeri cukup besar. Nah, saya kira di Pak Jokowi ini memang anggaran dimungkinkan masih negatif, dimungkinkan, tetapi saya lihat ada usaha untuk memanfaatkan resource yang ada, termasuk memanfaatkan anggaran yang tadinya mungkin kurang pas menjadi lebih pas, sehingga ada efisiensi dan ada realokasi anggaran. Jadi saya lihat transisi memang cukup penting dan bagus, tetapi yang challenging menurut saya adalah transisi dalam konteks anggaran. Oke, transisi pemerintahan berjalan mulus, tapi masih ada adaptasi, ada tantangan-tantangan. Salah satunya adalah tantangan anggaran. Itu dari Prof. Kacung. Pak Riza, direspon silakan. Iya, memang kalau bicara tantangan anggaran ya, Pak Prabowo sering menyampaikan Indonesia ini negara yang kaya. Pertanyaannya kenapa masih miskin? Kenapa masih masih berkembang negara, tidak jadi negara maju? Itu tantangan inilah yang diambil oleh beliau untuk dapat merubah menjadi negara yang maju, yang adil, yang makmur, yang sejahtera. Sekarang 100 hari dia wujudkan. Dia tidak ingin rakyat menderita, rakyat susah. Harga gabah dinaikkan supaya rakyat susah-susah panen nggak laku. Kita sering lihat kan telur dibuang karena kecewa, cabai dibuang karena kecewa petani. Beliau tidak ingin petani itu menderita susah. Makanya sekarang pertanian digenjot, swasembada pangan digenjot, semua ini digenjot. Anggaran juga efisiensi untuk apa? Untuk tadi membuka lapangan pekerjaan, untuk yang meningkatkan produktivitas ya, untuk memastikan swasembada pangan, ketahanan pangan. Kemudian lagi anggaran ini diinvestasikan untuk mega proyek hilirisasi yang dapat meningkatkan produktivitas yang hubungan dengan meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengurangi import, mengurangi ketergantungan. Dan sisi lain dia ingin kita ini proud, bangga, Indonesia bisa begitu loh. Maka yang mau dibikin nanti tidak hanya smelter, tapi juga refinery dan sebagainya. Jadi proyek-proyek mega proyek yang selama ini ada di negara-negara maju harus hadir ada di Indonesia. Dan dia meyakini bahwa putra-putri terbaik bangsa Indonesia itu bisa. Ya, mimpi ini bisa diwujudkan. Dan beliau ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Nah, makanya swasembada pangan yang tadinya 2009 dimajukan terus 2028, 2027 dan seterusnya. Beliau ingin semuanya cepat ya.
yang memang tidak seperti Nabi Musa, beliau punya tongkat simsalabim ya. Makanya jangan cuma protes, kritik ya kan. Nah, tapi kan kerja. Tadi saya bilang beliau itu orang yang ingin cepat, tapi ingin cepat tidak hanya omon-omon, tapi diwujudkan dalam kerja-kerja nyata. Salah satunya tadi saya bilang tidak ada libur. Kita nih yang menjadi pembantu-pembantu beliau ini udah ngerti nggak ada hari libur, udah ngerti standby lah ya. Nah, standby. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh di partai kalau beliau keluar negeri, nah, banyak yang seneng juga tuh. Aduh, kita bisa istirahat sebentar, kira-kira begitu. Karena kita nih beliau harus siap 24 jam siap gitu. Jadi nggak ada. Nah, kita menteri-menteri nih, wamen-wamen semua pembantu beliau harus paham, harus cepat gitu. Jadi dia ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat Indonesia, Mas Nyarwi. Ya, saya kira gini, tadi kalau kita lihat ya transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu Pak Prabowo mengapresiasi karena disiapkan dan itu memperpendek ya masa transisi, sehingga tadi apa yang disampaikan Mas Ariza gitu ya, Pak Prabowo bisa punya momen untuk bekerja lebih cepat ya, mengakselerasi agenda-agenda maupun apa yang disampaikan dalam kampanye. Tetapi memang tadi kalau kita dengarkan ya, disampaikan juga Prof. Kacung, memang ada constraint ya. Salah satunya misalnya warisan-warisan Pak Jokowi terkait hutang. Dan Pak Prabowo saya kira mengambil langkah yang ya menurut saya sudah tepat ya dengan cara efisiensi gitu ya. Kenapa? Karena kan kita simak ya, tentu ini punya dua hal dimensi, Vina ya. Yang pertama itu mentradisikan ya, mengelola birokrasi secara efektif gitu ya, dengan tata kelola yang lebih maksimal gitu. Dan yang kedua ini saya kira juga model kepemimpinan Pak Prabowo saya kira juga pengen mentradisikan hal yang baru ya, bekerja sesuai dengan target, bekerja sesuai dengan hal yang lebih efisien, presisi gitu ya. Tapi memang ya kemudian tantangannya tadi itu hal-hal yang mungkin dihadapi masyarakat dalam keseharian ya, yang itu saya kira harus diantisipasi ya di lapangan, Mas Riza ya. Kemarin-kemarin kan tiba-tiba ada gas langka yang seperti itulah, kira-kira hal seperti itu yang saya kira juga seringkali bisa memunculkan banyak kritik ya, termasuk harapan masyarakat misalnya ekonomi segera bergerak, tumbuh dan seterusnya. Ini saya kira juga butuh kebersamaan elit, butuh concern bersama dari para elit-elit. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan misalnya mengumpulkan para Kim Plus gitu ya, untuk fokus pada target-target kinerja, kemudian juga yang pidato yang kita dengar di Hambalang waktu ulang tahun Gerindra ke-17, itu saya kira juga bagian dari mempertegas ya upaya Pak Prabowo untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, mengelola arah capaian yang ingin diwujudkan jangka pendek maupun jangka panjang dalam perintahannya. Oke, tentu masih banyak harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat untuk kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi. Terima kasih Mas Nyarwi, terima kasih Pak Riza Patria, terima kasih Prof. Kacung atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.